Ada penjahit yang dibayar di muka, sisanya nanti dibayar misalnya bulan depannya. Nah, itu berarti kan masih punya piutang perusahaan. Berarti sesuatu yang belum dibayarkan ke kita itu piutang namanya. Atau ketika kita memberikan pinjaman itu kita punya piutang. Tapi kalau hutang kita yang meminjam atau kita yang belum membayar, ya. Jadi jangan kebalik ya. Paham sampai sini konsepnya? Terus saya lanjutkan, di sini ada spesialisasi dalam akuntansi. Jadi ada yang namanya akuntansi keuangan, itu bidang akuntansi yang berkaitan dengan pencatatan dan pelaporan data serta kegiatan ekonomi perusahaan. Jadi benar-benar mencatat tentang transaksi-transaksi keuangan yang terjadi di perusahaan. Nanti hasilnya laporan keuangan kalau akuntansi keuangan. Terus ada juga yang namanya akuntansi manajemen, itu bidang akuntansi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan atas berbagai alternatif tindakan. Jadi ada juga perhitungannya nanti, misalnya kan satu perusahaan punya beberapa produk, tapi kan bisa jadi nggak semua produk itu laku di pasaran. Nah, itu nanti dihitung, misalnya produk A itu keuntungannya seberapa dengan biaya yang dikeluarkan, terus produk B gimana, nanti bisa dihitung kan biaya dan pendapatannya, kira-kira yang untung yang mana, apakah produk ini masih bisa terus dihasilkan kira-kira, atau kok misalnya dihasilkan bakalan merugi perusahaan. Nah, itu nanti masuknya di akuntansi manajemen. Jadi berhubungan sama pengambilan keputusan atas alternatif tindakan untuk pihak manajemen. Jadi lebih untuk pihak internal sendiri kalau akuntansi manajemen. Nah, terus ada juga akuntansi biaya. Ini fokus terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu produk biasanya. Nanti juga kita bakal pelajarin sedikit tentang akuntansi biaya di modul berikutnya. Terus akuntansi perpajakan berarti ya berhubungan dengan pajak. Kalau anggaran itu membuat anggaran. Kalau pemerintahan juga akuntansinya dilakukan oleh instansi pemerintah. Terus sistem akuntansi ini sistem informasi akuntansi itu biasanya sudah menggunakan komputerisasi, pencatatannya nggak manual. Terus akuntansi sosial itu yang berhubungan dengan kegiatan sosial, sama auditing. Ada yang tahu auditing nggak? Ada yang pernah tahu auditing? Evaluasi apa? Pemeriksaan apa? Pemeriksaan laporan keuangan. Kenapa kok laporan keuangan itu harus diperiksa? Evaluasi proses produksi. Bukan evaluasi proses produksi. Sebenarnya auditing tuh macam-macam. Ada audit keuangan, ada audit apalagi. Beberapa kegiatan perusahaan juga bisa diaudit. Cuman kan karena di sini kita berbicara tentang akuntansi, berarti auditnya audit laporan keuangan. Jadi evaluasi yang berhubungan dengan laporan keuangan ya, kan karena kita bicara akuntansi di sini. Ya. Jadi audit itu untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dilaporkan itu sudah sesuai dengan kenyataan. Jadi nggak ada dana yang diselewengkan. Itu tugasnya auditor. Tapi nanti nggak kita bahas di sini. Nah, ini saya lanjutkan ya. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau mau bertanya langsung silahkan ya. Langsung aja tanya, nggak apa-apa.
Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Ini peranan akuntansi dalam perusahaan. Itu ada sebagai alat perencanaan. Jadi untuk mengetahui berapa jumlah uang yang harus dibayar, kapan jatuh temponya, dan kepada siapa harus dibayar. Iya, nggak apa-apa, Mbak. Nanti bisa lihat YouTube-nya aja. Tolong bilangkan ke Mbak Vivi ya. Dan kepada siapa harus dibayar semua dapat diketahui dari catatan akuntansi. Nah, kan kalau dari catatan akuntansi kan tadi menghasilkan laporan keuangan. Nah, dari laporan keuangan itu kan tahu misalnya perusahaan itu untung apa rugi, terus asetnya perusahaan itu ada berapa. Nah, itu bisa untuk perencanaan di periode berikutnya. Terus untuk alat evaluasi itu berarti membandingkan antara pelaksanaan sesungguhnya dengan tujuan yang direncanakan. Nah, tadi kan sudah ada perencanaan. Nah, habisnya perencanaan kan biasanya pelaksanaan apa yang sudah direncanakan. Nah, itu bisa untuk evaluasi juga. Biasanya. Saya juga bisa untuk perbandingan dari tahun ini sama tahun sebelumnya. Misalnya kalau tahun ini rugi, padahal tahun sebelumnya untung, kira-kira kenapa? Nah, itu kan bisa juga dilihat dari laporan keuangan. Terus di sini ada yang namanya konsep dasar akuntansi. Yang pertama konsep entitas usaha, berarti aktivitas bisnis dicatat terpisah dari aktivitas pemilik. Maksudnya apa? Ada yang tahu nggak? Kenapa aktivitas bisnis dicatat terpisah dari aktivitas pemilik? Yang lain ada yang mau jawab? Nah, kalau tidak dibatasi kan ya. Ya, jadi intinya kenapa kok harus dipisahkan kan kadang-kadang pemilik usaha kadang-kadang dia juga menjalankan usaha tersebut, tapi kadang pemilik usaha belum tentu dia yang menjalankan. Nah, ini alangkah baiknya kalau keuangan pribadi sama keuangan bisnis itu dipisahkan. Jadi ya itu tadi biar nggak tercampur sama punya pribadi, kan biar jelas punya pribadi itu berapa, punya perusahaan berapa. Jadi nggak ada yang saling tumpang tindih ya. Itu maksudnya konsep entitas usaha. Jadi mbak-mbak mas nanti kalau misalnya punya perusahaan, jadi kalau bisa ketika mencatat keuangan harus dipisahkan antara uang pribadi sama uang perusahaan. Jadi kalau misalnya udah menanamkan modal ya sudah berarti itu masuknya ke keuangan perusahaan bukan uang pribadi. Dan juga jangan sampai andai kata punya perusahaan terus mengelola sendiri, jangan sampai nanti uang perusahaan diambil untuk kepentingan pribadi secara terlalu sering. Sebenarnya bisa modal itu diambil untuk keperluan pribadi. Itu nanti ada yang namanya prive, kita pelajari lebih lanjut. Tapi alangkah baiknya kalau pencatatannya dipisahkan. Jadi nanti misalnya memang diambil untuk keperluan pribadi, berarti dicatatnya di perusahaan namanya prive, ada itu nanti. Oke, terus saya lanjutkan. Yang kedua itu konsep biaya atau harga pokok. Jadi nilai barang atau jasa dicatat pada harga saat transaksi tersebut terjadi. Jadi ketika ada transaksi, langsung dicatat.
itu konsep biaya atau